wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Aisyah Timur dari Fakultas Hukum Universitas Syahkuala tahun 2017 yang sedang melaksanakan KKN tematik COVID-19. Di sini saya akan memberitahukan sedikit info tentang COVID-19. COVID-19 ditemukan pertama kali di Hubei, Cina dari seseorang berusia 55 tahun pada tanggal 17 November 2019, tepat sebulan sebelum Provinsi Wuhan mengkonfirmasi tentang adanya virus ini. Jadi, coronavirus ini sendiri dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia dengan menginfeksi saluran pernafasan. Coronavirus ini merupakan virus jenis baru yang berbeda dari virus SARS dan MERS. Berawal dari coronavirus ini yang menyebabkan penyakit baru yang bernama COVID-19 yang sampai pada saat ini vaksinnya belum ditemukan. Gejala dari penyakit ini yang pertama adalah demam tinggi, batuk kering, dan rasa lelah yang berlebihan. Dan banyak orang yang dapat meninggal karena terjangkit oleh virus ini. Tapi, saat kita sudah merasakan demam ataupun gejala-gejala dari COVID ini, kita harus segera mungkin melaksanakan isolasi mandiri dan melakukan rapid test sesegera mungkin. Isolasi mandiri adalah tindakan penting dari pribadi perseorangan yang terkena atau diduga terjangkit penyakit COVID-19 dan berusaha untuk tidak menularkannya kepada orang lain dengan berdiam diri di rumah. Dan yang perlu kita ketahui, ada perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan physical distancing. Isolasi mandiri adalah seseorang yang sudah mengalami gejala-gejala tentang penyakit COVID-19. Yang kedua adalah karantina mandiri. Karantina mandiri adalah seseorang tanpa gejala namun diduga dapat terpapar penyakit COVID-19. Kedua hal ini harus yang namanya mengasingkan dirinya dari orang-orang yang sehat di luar sana. Yang ketiga adalah physical distancing. Physical distancing merupakan anjuran dari WHO untuk menjaga jarak terhadap orang lain di tempat umum. Tapi teman-teman, yang harus kita perhatikan apabila Anda adalah seseorang yang berusia di atas 50 tahun ke atas dan memiliki riwayat penyakit kronis seperti jantung dan diabetes, Anda akan lebih mudah terkena penyakit tersebut. Jadi, lebih baik untuk di rumah saja dan mengikuti anjuran pemerintah. Mulai dari PSBB sampai saat ini, pemerintah Indonesia sudah menerapkan sistem new normal, dan pembahasan ini akan dibahas oleh teman saya, Bella. Jadi, teman-teman, kalian tidak perlu takut akan adanya virus ini, karena kalian dapat menghambatnya dengan melakukan beberapa hal seperti berikut. Pertama, pakai masker saat keluar dari rumah. 2, selalu membawa hand sanitizer kemanapun Anda pergi. 3, rajin mencuci tangan. 4, mandi setelah bepergian dari luar. 5, hindari kontak fisik langsung dengan orang-orang banyak. 6, jaga jarak apabila Anda harus berada di fasilitas umum atau tempat umum yang Anda tidak bisa menghindarinya. 7, jangan bepergian ke tempat zona-zona merah yang sudah ditetapkan pemerintah karena lebih baik di rumah saja. Jadi teman-teman, kita harus mengikuti imbauan dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui, mari bantu Indonesia. Mulai dari sayangi diri Anda, stay healthy, stay at home. Nah, halo teman-teman sekalian, di sini saya akan membagikan 3 fakta menarik tentang COVID-19. Yang pertama, virus COVID-19 bisa hidup di permukaan sampai 3 hari. Dalam penelitian, peneliti menciptakan aerosol atau gas yang mengandung virus untuk meniru bagaimana virus itu menyebar melalui bersin, batuk, dan juga napas. Mereka juga menyemprotkan gas atau spray aerosol tersebut ke permukaan yang berbeda untuk mendeteksi seberapa lama virus bisa hidup di permukaan. Nah, jawabannya beragam. Ada yang sampai 24 jam, sampai 3 hari seperti pada besi. Kemudian, fakta yang kedua, saya kutip dari tribunbali.com yang menuliskan bahwa Vietnam adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara dengan kasus kematian yang disebabkan oleh virus corona adalah 0. Tidak ada kasus baru yang terinfeksi wabah COVID-19 dalam 6 hari terakhir. Dan Vietnam sendiri telah melonggarkan kebijakan physical distancing untuk warga negaranya. Hingga kemarin, per 24 April 2020, ada 268 kasus COVID-19 di Vietnam dengan 224 kasus sembuh dan tidak ada yang meninggal dunia.
Kemudian selanjutnya fakta terakhir yang akan saya bagi, yang saya kutip dari lampos.co, yaitu apakah virus corona bisa disebarkan melalui gigitan nyamuk? Nah, teman-teman sekalian juga penasaran bukan? Jawabannya, virus corona baru tidak dapat dipancarkan melalui gigitan nyamuk. Karena sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan bahwa gigitan nyamuk dapat menyebarkan virus COVID-19. Tak hanya itu, virus corona adalah virus pernapasan yang penyebaran utamanya yaitu melalui percikan dari mereka yang terinfeksi batuk atau bersin atau tetesan air liur. Untuk itu, dianjurkan bagi kita untuk sering-seringlah membersihkan tangan dengan benar. Cucilah dengan air dan sabun atau alkohol. Juga hindari kontak dengan siapapun yang batuk dan bersin. Begitu juga dengan berjabat tangan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Menurut para ahli, gelombang kedua COVID-19 di Indonesia itu belum terjadi. Sedangkan menurut penuturan oleh para pakar, di Indonesia sulit diprediksi kapan gelombang kedua dari COVID-19 itu terjadi. Menurutnya, keterbatasan data yang disajikan pemerintah membuat prediksi puncak penularan menjadi patokan untuk mengukur gelombang kedua. Penularan beragam dan tidak dapat dipastikan. Indonesia masih belum mencapai gelombang kedua dari coronavirus. Pemodelan ini saat ini puncaknya pun terus terang. Pemodelan yang kami lihat dengan lakukan untuk Indonesia terbatas, sekaligus kesempurnaannya karena terbatasnya data. Ahli tersebut menuturkan juga bahwa syarat untuk terjadinya gelombang kedua itu adalah ketika gelombang pertama telah mencapai puncaknya, lalu kurvanya melandai. Dan di saat pemerintah telah menganggap bahwa penyebaran coronavirus ini menurun, lalu akan membuka lagi pembatasan sosial berskala besar menjadi kehidupan normal kembali. Disitulah kelengahan yang akan terjadi, di mana masyarakat yang dulunya dikekang akibat pembatasan sosial yang berskala besar menginginkan euforia yang berlebihan, sehingga terjadinya kelalaian, lalu akan terjadi gelombang kedua yang tidak diinginkan. Mungkin saja di Indonesia gelombang keduanya tidak akan terjadi bersamaan di setiap daerah. Mungkin gelombang kedua akan terjadi dulu di daerah Jawa Barat, Jakarta, atau Jawa Timur. Sehingga gelombang kedua yang akan terjadi di Indonesia ini tidak akan terjadi secara bersamaan. Hal ini diakibatkan karena kurva coronavirus ini tidak beraturan di setiap daerah. Seperti ada daerah yang telah memiliki data 0 pasien coronavirus, dan ada juga yang masih memiliki data pasien coronavirus yang belum dinyatakan sembuh. Seperti di Aceh yang masih meninggalkan 2 pasien yang memiliki yang disebut bukan pasien aktif dari coronavirus, sehingga Provinsi Aceh sendiri sudah dinyatakan sebagai provinsi di zona hijau. Jika pemerintah Aceh dalam hal ini melakukan kesalahan atau kelengahan dari kebijakan yang telah mereka keluarkan, mungkin saja akan terjadi gelombang kedua yang mungkin akan lebih parah daripada gelombang pertama coronavirus ini. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala COVID-19. Nah, teman-teman tahu nggak apa saja gejala-gejala COVID-19 yang baru? Pada awalnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat telah mengonfirmasikan bahwasanya gejala COVID-19 itu hanya ada 3, yaitu sesak, demam, dan batuk. Setelah melakukan penelitian pada ratusan pasien COVID, para dokter di Amerika Serikat kembali menemukan gejala baru pada virus yang telah merenggut sebanyak 308.644 nyawa secara global. Gejala COVID yang baru itu meliputi menggigil, panas dingin, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, bahkan sampai kehilangan kepekaan terhadap indera penciuman dan perasa. Presiden dari British Rhinological Society dan ahli bedah telinga, hidung, dan tenggorokan yang terkemuka di Inggris, yaitu Profesor Claire Hopkins, menjelaskan bahwasanya 1 dari 6 pasien yang menderita COVID-19 ini akan kehilangan indera penciuman ketika terserang gejala. Selain itu, juga terdapat laporan dari Iran bahwasanya 76% dari total pasien di negara tersebut kehilangan indera penciuman dan perasa ketika sudah menjadi pasien COVID-19 ini.
Tapi ternyata COVID ini berdasarkan dari hasil penelitian di Origin Lathrop University di Melbourne melaporkan bahwasannya beberapa pasien telah mengalami episode psikotik sebagai akibat dari virus ini. Nah, Dr. Ellie Brown sendiri yang menuliskan tentang studi ini menjelaskan bahwasannya pasien yang menghabiskan waktu yang lama dalam isolasi tanpa melakukan kontak dengan keluarga dapat memicu tekanan psikososial. Nah, untuk pembahasan terakhir ini mungkin merupakan suatu pembahasan yang masih jarang didengar oleh masyarakat karena merupakan hal yang masih sangat baru. Karena yang akan kami bahas adalah tentang new normal. Nah, new normal itu sendiri kenapa sih harus ditetapkan, kenapa sih harus diikuti seperti itu. Jadi, kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi yang namanya penurunan atau pemerosotan perekonomian. Nah, karena hal tersebut, maka pemerintah mengambil jalan keluar untuk menerapkan new normal ini. Jadi, apa sih new normal itu sebenarnya? New normal itu sendiri merupakan suatu kebiasaan normal baru yang akan kita lakukan. Setiap kegiatan yang akan kita lakukan di luar rumah, misalnya seperti bekerja di luar rumah, bersekolah di luar rumah, atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di luar rumah, seperti itu. Jadi kita terus atau tetap mengikuti yang namanya protokol kesehatan COVID-19. Nah, sekarang kita akan membahas apa-apa aja yang perlu dipersiapkan untuk new normal ini. Baik, hal yang pertama yang harus kita kerjakan atau yang harus kita persiapkan adalah yang paling penting, yaitu menggunakan masker. Gunakan masker dan juga bawa gantinya setiap hari. Dan juga setelah digunakan jangan lupa langsung direndam dan langsung dicuci. Jangan lupa untuk dijemur di bawah terik matahari. Yang kedua, jangan lupa untuk terus membawa hand sanitizer kemanapun kamu pergi. Ini untuk menghambat perkembangan dari virus, bakteri, atau hal lainnya yang bisa saja menempel di tangan kita untuk tidak disebarkan ke tempat lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, jangan lupa untuk tetap cuci tangan dimanapun kamu berada setelah memegang sesuatu, setelah melakukan sesuatu, dan akan melakukan sesuatu. Tetap cuci tangan dimanapun kamu berada dengan 8 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Nah, untuk kamu semua yang menggunakan transportasi umum seperti ojek online, tetap pastikan untuk membawa helm sendiri. Nah, selanjutnya yang keenam, pastikan untuk menjaga jarak minimal 1 meter dan lebih baik untuk menjaga jarak sejauh 2 meter. Selanjutnya, pastikan untuk mengkonsumsi vitamin dan juga suplemen untuk menambah daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, yang paling penting, kamu ketika kembali ke rumah dan bertemu keluarga, pastikan untuk tidak menyentuh apapun terlebih dahulu dan langsung membersihkan tubuh seperti mandi dan mengganti baju kamu. Lakukan hal-hal tersebut ya, jangan lupa stop penyebaran, stop corona.